Kita menanggapi kembali video dari Patrice Allegro yang berjudul Kebenaran Objektif, satu kekeliruan respon untuk apologetika eksklusif. Yang dianggap keliru sebenarnya argumen saya sebelumnya di situ. Em, Terkait video saya sebelumnya yang mengatakan bahwa di judulnya Ngehalu bersama Patrice Allegro, kesesatan atau kebenaran yang perlu dipertahankan itu. Kira-kira seperti itu judulnya. Saya percaya bahwa kebenaran itu objektif. Saya percaya mutlak itu. Itu mutlak, bukan jamak, bukan plural, bukan. Lalu bagaimana dengan Protestan yang banyak denominasinya ini? Sebenarnya masalah denominasi itu tidak masalah. Kalau sebenarnya Patrice Allegro lebih dalam lagi memahami prinsip Protestan. Ya, memahami prinsip Protestan. Justru itulah terletaknya yang namanya kita bisa berekspresi, mengeksplorasi, dan ada keunikan di sana. Kalau hanya satu mutlak diatur, itu namanya juga kacau. Saya akan menanggapi videonya dia terkait 3 bagian itu. Pertanyaannya maksudnya. Pertama dia mengatakan bahwa otoritas Protestan sama dengan otoritas self atau otoritas diri sendiri dan bukan otoritas ilahi. Oh, ini juga tuduhan yang ngawur dan sama sekali tidak memberikan pemikiran yang baik. Protestan tidak terletak pada otoritas diri sendiri. Ya. Itulah sebabnya ya, pentingnya menjadikan sola scriptura. Orang Protestan itu menjadikan sola scriptura sebagai dasar ajaran iman yang murni dan benar, teman-teman. Ya, setiap orang memiliki cara dan pandangannya sendiri tentang iman. Tetapi apakah semua itu bisa dipercaya? No, tunggu dulu. Ya, belum tentu. Ya, jika itu tidak sesuai dengan kitab suci, maka itu akan ditolak. Ya, itu akan ditolak. Dan orang-orang yang waras akan menolak ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Ya, itulah pentingnya penegasan terhadap scripture, only scripture. Ya, itu pentingnya akan hal itu. Nah, tentu dengan cara orang-orang Protestan itu sendiri menilai mana yang salah dan sesat. Kita memiliki bagaimana cara melihat kitab suci berdasarkan sudut pandang Protestan. Ya, jangan kita menilai prinsip orang lain untuk melihat prinsip kita. Ya, kenapa bisa demikian? Dalam keadaan saya sebagai Protestan. Kenapa? Karena belum tentu juga prinsip orang lain itu berdasarkan kitab suci. Ayo kita sama-sama melihat prinsip masing-masing berdasarkan kitab suci. Bukan berdasarkan kitab suci tambah ajaran lisan, teman-teman. Itu jawaban saya terkait otoritas self ya. Diri sendiri. Yang pertama, itu pertama tadi ya. Yang kedua dia berkata bahwa kesatuan gereja sama dengan tanda kebenaran. Ini juga kacau sebenarnya. Kekeliruan dalam berpikir ya. Baginya sistem kepercayaan yang bersatu, lalu ada hierarkinya, diatur dari atas ke bawah sama dengan benar atau tanda kebenaran. Bukan benar ya, bukan benar yang dikatakan. Tapi tanda kebenaran. Artinya tanda kebenaran itu belum tentu benar sebenarnya. Ya, jadi kalau itu dianut oleh Katolik, tanda kebenaran itu artinya juga belum tentu benar. Maka dengan argumen itu, ya, artinya bahwa agama di luar iman Kristen yang demikian pasti, ya, atau memiliki kebenaran atau mereka memiliki tanda kebenaran dan mustahil Patrice Allegro percayakan hal itu. Agama di luar Kristen itu memiliki kebenaran. Nah, itu objektif dalam diri kita sebagai orang Kristen. Ya, kenapa dia tidak mengaku itu? Karena kalau dia mengaku itu, teman-teman, dia akan masuk atau Romo Patrice Allegro masuk ke dalam perangkap pluralis. Gagasan idenya itu yang dianggap sebagai objektif dan itu kemustahilan dia bisa jawab dan percayai bahwa kalau kesatuan itu, kebenaran itu diukur berdasarkan kesatuan,
Maka agama di luar iman Kristen yang memiliki kesatuan juga yang sama, maka dia harus mengatakan itu sebagai tanda kebenaran. Ada tanda kebenaran di sana. Ya, lalu dia menafsir Efesus 4 ayat 5 itu, yang mengatakan satu iman, satu baptisan, dan lain sebagainya, teman-teman. Mengatakan bahwa Protestan itu banyak Tuhan, banyak baptisan. Ini saya katakan ngehalu. Ya, ya memang banyak Tuhan, tapi Tuhan yang berbeda dari Katolik. Dan Tuhan kami adalah Tuhan yang didasarkan pada kitab suci. Ya. Jadi mengatakan bahwa Protestan itu banyak Tuhan, banyak baptisan, itu juga tidak betul ya. Orang-orang Protestan dibaptis dalam nama Yesus, dalam nama Allah Tritunggal, dalam nama Tuhan Allah Tritunggal, bukan dalam nama siapa itu, Paus Leo yang ke-10. Lalu dia berkata bahwa kitab suci tidak cukup. Ya, ini jelas dia katakan, teman-teman ya. Kitab suci tidak cukup. Mengatakan kitab suci tidak cukup, itu artinya meragukan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Ya, bahkan ada saya lihat Romo itu mengatakan bahwa mana lebih dulu, ya gereja atau kitab suci. Lalu umatnya sama-sama the church, gereja. Kita pakai logika yang mana sekarang? Logika terbalik atau logika baling-baling? Atau logika yang benar? Kenapa saya katakan demikian? Kalau Alkitab, ya, atau kalau gereja itu, ya, dalam pengertian tertentu, gereja ya, lebih dulu dari Alkitab, maka kita sudah mengatakan bahwa kitab Perjanjian Lama itu lebih, gereja lebih dulu ada dari kitab PL. Tetapi sayang sekali video itu tidak dijelaskan lebih lanjut terkait apa yang dia maksud dengan segala macam. Tradisi tidak cukup. Kitab suci tidak cukup ya, Kitab suci ya, kata Patrice Allegro. Kitab suci tidak cukup. Ya, oke. Kalau tidak cukup Alkitab atau kitab suci, lalu tambah tradisi, maka kita harus meyakini bahwa ajaran bidat-bidat di abad mula-mula juga itu betul. Dan kita harus aminkan sebagai satu kebenaran. Oleh karena mereka juga memiliki tradisi teologi yang sama dengan bidat-bidat yang muncul di abad ini. Yes, Patrice Allegro harus mengakui itu karena dilihat dari tradisi yang lebih awal. Itu logikanya juga ngawur itu. Tradisi lebih awal tidak menjamin kebenaran. Ya, siapa yang bisa memverifikasi klaim-klaim sepihak? Itu sebenarnya klaim sepihak. Atau gereja lebih awal, itu artinya menganggap bahwa Yudaisme sebagai kebenaran. Jika ditinjau dalam hal itu, dalam hal lebih awal, ya lebih awal itu lebih benar gitu. Tetapi marilah kita sepakat bahwa segala sesuatu iman Kristen, kepercayaan, itu diletakkan di atas dasar kitab suci. Ya. Yang diterima oleh Protestan itu adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan kitab suci. Kalau seandainya sama-sama benar kitab suci dan tradisi, maka tidak mungkin ada ya, tradisi yang bertentangan dengan kitab suci. Kalau Anda menganggap bahwa sama beratnya sepadan, maka otomatis itu sama-sama dari Allah. Ya, tidak mungkin Allah bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu yang harus dijawab oleh Patrice Allegro. Dan sampai sekarang saya belum dapat melihat bagaimana dia bisa meyakinkan saya secara argumentatif yang didasari pada scripture. Only scripture. Ya. Tidak terletak pada tradisi magisterium dan sebagainya. Jadi untuk Romo Patrice Allegro yang saya hormati, berikan kebenaran, sampaikan kebenaran dengan benar berdasarkan kitab suci.
Oke. Tuhan Yesus memberkati.